Pisces, apa kabar? Selamat datang di bacaan buat tahun 2021. Ini bacaan umum dan saya akan menggunakan kartu Lenormand, kartu Oracle dan kartu Tarot untuk bacaan kali ini. Bacaan terkait astrologi khususnya tentang jadwal saya buat dalam video yang berbeda dan di situ barangkali tetap bisa menemukan jadwal-jadwal penting untuk semua zodiak ya. Karena jadwal penting itu terkait dengan gerhana matahari atau bulan, terkait dengan conjunction dari beberapa planet. Silahkan lihat di situ. Oke, Pisces, kita mulai dengan 9 kartu Lenormand. Oke, Pisces. Pisces ini sebenarnya adalah tahun yang penuh dengan berkah. Itu yang saya lihat pertama. Tapi apapun yang menjadi berkah itu tidak mudah dilihatnya. Jadi ini kita artinya Pisces itu perlu untuk mengubah cara pandang untuk melihat masalah sebagai satu keberkahan. Masalah itu kan seperti kayak kita sekolah. Jadi kalau kita melihat soal matematika sebagai hal yang memberatkan kita bisa mengatakan itu sebagai masalah. Tetapi kita bisa melihat soal matematika yang susah adalah membuat saya paham. Lebih paham daripada banyak orang yang belum pernah menemui masalah tersebut. Jadi saya melihat di sini adalah triknya adalah bagaimana Pisces mampu melihat semua tantangan itu sebagai jalan keluar. Di semua kesukaran ada kemudahan. Itu adalah kalimat yang paling penting harus dipegang oleh Pisces pada tahun 2021. Tapi itu semua adalah pembelajaran. Tidak ada pembelajaran yang mudah. Semuanya butuh waktu dan kalau salah seperti mendapatkan cubitan di situ. Ya, anyway, Pisces ini adalah satu hal yang sudah direncanakan sebenarnya, dan Pisces bisa masuk ke dalam situasi belajar ini karena sebenarnya Pisces sudah banyak mengambil keputusan yang tepat di tahun 2020. Banyak hal yang sudah bisa menjadi fondasi yang kuat buat Pisces untuk bisa belajar semaksimal mungkin. Saya yakin pada tahun 2021 ini Pisces akan setiap kali mampu menemukan hal baru yang membuat Pisces menjadi excited, antusias tentang apa yang menjadi langkah selanjutnya. Oke, kita lanjut dengan Oracle Fairy ini. Saya ambil dari kartu keempat seperti biasa, 1, 2, 3. Ini 3 yang pertama adalah untuk tema besarnya, kemudian ada 12 kartu mulai Januari sampai Desember tahun 2021 dan saya akan membacanya dengan sangat cepat. Oke. 3 kartu sebagai tema adalah musik, ask for help, dan temptation. Oke. Ya, memang Pisces kayaknya tahun 2021 ini adalah bagaimana Pisces mampu menemukan apa di balik satu pesan. Selalu ada pesan tersembunyi, selalu ada agenda tersembunyi, selalu ada udang di balik batu. Tapi namanya juga udang di balik batu. Udang itu kan sesuatu yang nikmat, sesuatu yang enak, sesuatu yang berharga. Kalau saya melihat itu adalah sebagai satu hal yang positif. Ya, bukan hal yang negatif, karena buat Pisces menemukan hal baru walaupun di situ bittersweet, walaupun di situ antara suka nggak suka gitu ya, tapi ada hal yang sangat valuable, yang sangat berharga buat Pisces bisa ambil sebagai dasar dari langkah berikut. Itulah yang namanya seni dari kehidupan. Tema besar pertama adalah seni. Kapan kita mendekat, kapan kita menjauh, kapan kita tarik, kapan kita ulur, kapan kita sembunyi, kapan kita menunjukkan diri, ya, kapan kita agresif, kapan kita submisif. That's all about seni, about art.
Itu tahun 2021 adalah bagaimana Pisces itu bisa bermain di situ dengan cantik, kapan maju, kapan mundur. Itu semua adalah tentang bagaimana Pisces merencanakan setiap langkah perjalanan. Buat orang lain, apalagi yang skeptis, apalagi yang tidak suka dengan langkah Pisces, akan mengatakan bahwa Pisces manipulatif. Jangan tersinggung kalau itu dikatakan kepada Pisces. Itu adalah kekuatannya Pisces. Dengan cara yang sangat tidak kentara, mampu mengendalikan orang, mengendalikan diri sendiri termasuk, untuk mencapai tujuan. Tapi lakukan semua dengan etika. Lakukan semua dengan etika. Semua yang baik, dan kita paham kapan maju, kapan kita mundur, itu menunjukkan kecerdikan kita. Pisces itu yang diharapkan darimu, kecerdikan. Karena apa? Karena apa yang kau inginkan, apa yang akan kau sumbangkan kepada dunia, itu adalah pekerjaan besar. Tidak ada satu orang pun yang mampu melakukan. Ini harus pekerjaan orang banyak. Ini harus banyak bantuan, tapi bantuan itu harus terkoordinir dan lain sebagainya. Dan itu hanya bisa kalau dikomandoi oleh seseorang. Tapi Pisces bukan komando yang serta-merta melakukan dengan penuh power. Bukan. Dilakukan semua dengan lembut dan tidak kentara. Dan saya lihat adalah hal tersebut. Pisces, you are the leader, tapi bukan leader yang keras. Bukan. Kamu menyentuh orang dengan perasaanmu, membuat orang melakukan semua yang kau inginkan untuk mencapai apa yang kau inginkan. Kalau apa yang kau inginkan itu adalah semua hal yang etis, semua hal yang bermanfaat, maka itu adalah blessing buat Pisces dan buat semua orang. Yakinkan itu. Tapi memang Pisces, kalau memang Pisces yang ini sudah punya kemampuan sebesar ini, temptation-nya adalah mengambil manfaat dari orang lain. Kembali lagi, saya mengingatkan berkali-kali, Pisces lakukan semua dengan penuh etika, integritas diri, dan yakin bahwa semua kebaikan yang kita berikan dan kita lakukan semua demi yang lebih tinggi tujuannya, maka itu tetap akan, keuntungannya tetap kembali ke kita berkali lipat. You just have to believe that, ya. Itu tema besarnya. Nah, bulan Januari saya melihat bahwa Pisces sebenarnya sudah tahu apa yang diinginkan. Dan Pisces punya visi besar ke depan tentang bagaimana menciptakan sesuatu. Ada visi di situ dan itu yang menggerakkan Pisces. Pisces yakin bahwa itu bisa dicapai dan memang akan didukung oleh semesta. Itu yakin sekali bahwa yang namanya kejadian-kejadian yang sepertinya kebetulan tapi semua kok inline untuk menuju tujuan tersebut, itu bisa dilihat pada bulan April. Nah, pada bulan Mei itu sudah terlihat hasilnya. Ada hal yang bisa dirayakan oleh Pisces, baik secara sendiri maupun rame-rame, tapi intinya adalah apa yang menjadi visi, apa yang menjadi harapan dari Pisces itu pada bulan Mei itu sudah tampak hasilnya. Pada bulan Juni mulai hal yang baru, tetapi memang masih ada yang akan tertunda sampai dengan bulan Oktober, November. Nah, anyway, apapun yang baru dimulai nanti, jadi mungkin katakanlah mendaftarkan untuk bekerja, mendaftarkan untuk perjalanan jarak jauh, mendaftarkan untuk sekolah, itu kan pendaftarannya sekitar 6 bulan sebelumnya. Itu yang dirasakan pada bulan Juni. Nah, bulan Juli tetap mengumpulkan apapun yang akan dilakukan nanti bulan Oktober, itu sudah mulai dikumpulkan pada saat ini, ya. Dan kemudian ketika sambil mengumpulkan tersebut bulan Agustus, rasanya semakin excited karena mendekati hal tersebut, tapi tetap harus sangat sabar. Dan di sini kesabaran Pisces diuji
Dan pada bulan Oktober itu ketika memang harus mulai melangkah, dan memang langkah pertama itu penting, semua lakukan dengan doa awal intensi yang sangat-sangat suci, yang sangat-sangat sacred. Dan kembali lagi kata ethical itu harus dipegang sepenuhnya, karena selalu ada temptation untuk melakukan hal lebih dari itu. Tahan Pisces, moderation, tahan. Karena bulan Desember, bahkan dalam kondisi kamu dengan sepenuh hati menahan diri supaya semua berjalan dengan baik, itu pun tetap masih ada yang harus diperbaiki. Oke, Pisces, saya akan mengambil dengan tarot yang berikut ini. Sama seperti tadi, 3 kartu pertama untuk tema, kemudian Januari, Februari, Maret, April. Dan ini adalah spread yang berbeda dan saya tidak membacanya bersamaan, sehingga saya seperti membuat 2 bacaan. It's okay, karena kadang bisa membantu, kadang juga mungkin ini ada beberapa energi yang memang belum terlihat sambungannya sekarang. Oke, dan kalau kita lihat temptation yang di sebelah sana ini juga dikonfirmasi dengan the devil di sini. Oke, jadi Pisces, the Empress terbalik, Three of Pentacles, dan the Devil sebagai tema utama dari tahun 2021. Yang saya lihat di sini adalah Pisces ini adalah tahun kreasi, tapi tidak tampak seperti tahun kreasi. Yang terlihat adalah sepertinya Pisces harus selalu membuat komunikasi yang tidak pernah ada hentinya dengan orang-orang yang akan berkreasi. Jadi memang Pisces pada saat ini sangat mengandalkan kemampuan komunikasi. Hati-hati Pisces, saya melihat the devil ini adalah mungkin buat beberapa Pisces, di situ ada orang-orang yang akan mengambil keuntungan dari Pisces juga. Selain Pisces tadi yang sudah diingatkan berkali-kali untuk tetap bersikap etis, dan satu-satunya cara supaya ketika komunikasi itu orang-orang yang punya niatan tidak sepenuhnya oke kepada Pisces itu bisa ditahan, bisa dihindarkan kalau Pisces memegang etika. Karena kalau etika itu tidak dipegang, sepertinya yang rugi justru Piscesnya sendiri. Just keep in mind, Pisces memang sepertinya Pisces punya tugas lebih besar untuk punya tanggung jawab dalam kehidupan sosial. Just terima itu sebagai Pisces ya. Kalau kita lihat bulan Januari, Five of Cups, ini adalah ketika kita harus punya satu kemampuan untuk secara sengaja mengalihkan pandangan kita dari apa yang sangat kita inginkan. Jangan. Jadi apapun yang sangat kita inginkan, itu kita harus memalingkan wajah dari hal tersebut. Pisces, apa boleh buat? Ini yang bisa dikatakan. Kalau pada bulan Januari Pisces sebenarnya sangat ingin mengambil satu pekerjaan dan ternyata berkonflik, itu artinya jangan. Artinya jangan. Pasti ada hal lain yang sudah menunggu buat Pisces. Bulan Februari rasanya masih belum bisa melepaskan apapun yang sudah dilepaskan ya. Sudah dilepaskan, kalaupun tetap mengambil baru kerasa bahwa semuanya ternyata memberatkan Pisces ya. Dan pada bulan Maret ada hubungan yang memang harus dibahas lebih lanjut karena mungkin entah tertunda atau mungkin tidak bisa dilanjutkan. Kalaupun bisa dilanjutkan, itu harus ada pemaafan atau komunikasi yang membuat masing-masing bisa saling mengerti kedua belah pihak. Jadi ada yang salah dalam hubungan di sini. Bukan harus sesuatu yang besar, tetapi di sini perlu mendapatkan perhatian khusus pada bulan Maret. Pada bulan April, ini seperti saatnya untuk memperbaiki hubungan, memperjelas situasi yang ada di antara orang-orang di sekitar Pisces, dan tetap lakukan semua dengan penuh integritas Pisces.
again and again and again saya mengatakan hal tersebut karena itu adalah proteksinya terhadap Pisces. Pisces memproteksi diri dengan melakukan semua secara etis karena orang bisa mengambil keuntungan dari Pisces. Ini bulan April tadi adalah bersikap etis dan sepertinya memang harus ditinggalkan Pisces. Bulan Mei, Juni ada pilihan lain. Juni, Juli itu sepertinya memang masih sibuk dengan yang lalu dan mungkin masih ada PR Juli, Agustus yang memang harus diselesaikan oleh Pisces sebelum bisa melaju. Ya, mulai melaju sebenarnya pada bulan September. Masih sangat awal September, ya, masih banyak yang perlu dipelajari, apalagi dipahami. Ya, tetapi kita lihat loncatan yang luar biasa di Desember adalah dari Page of Pentacles pada bulan Desember menjadi Queen of Pentacles. Jadi kalau saya lihat Pisces memang pada saat ini godaannya sangat besar dan satu-satunya proteksi buat Pisces adalah selalu konsen, selalu kembali pada hal yang etis, jangan tergoda untuk melakukan sesuatu di luar dari aturan. Karena Pisces dalam kondisi melakukan pengaturan terhadap banyak orang dengan cara yang tidak kentara. Buat beberapa Pisces barangkali bahkan tidak punya legitimasi untuk menggerakkan orang, tetapi Pisces mampu menggerakkan. Syukur kalau Pisces punya kewenangan untuk menggerakkan orang, maka dengan demikian, kalau selalu memegang pada aturan, maka tugasnya Pisces akan jauh lebih mudah. Dan buat beberapa Pisces itu tampaknya memang sangat dimungkinkan, karena memang Pisces sudah sampai pada tahap ini, ya. Pisces punya kesempatan ini karena sudah pernah mengerjakan PR-nya di tahun 2020. Kemudian untuk pesan terakhir, if you remember you have all you need in this present moment, you'll find it easy to be happy. Iya, kalau menurut saya itu juga yang saya rasakan ya. Jadi Pisces semua serba tidak jelas, semua serba berstrategi. Pisces perlu sangat berhati-hati dalam berpikir, mengambil keputusan, bahkan dalam bicara. Dan itu buat beberapa orang akan sangat stressful. Tapi tidak, Pisces melakukannya dengan sangat elegan. Yang saya lihat begitu, dengan sangat elegan. Dan dalam kondisi yang sangat tidak menentu ini buat beberapa orang ini sangat stressful. Buat Pisces enggak, semuanya rasanya in control. Why? Karena Pisces selalu mampu mencari core-nya Pisces dan kemudian menemukan bahwa ini adalah hal yang biasa, semua in control. Walaupun belum ada kejelasan, yakin bahwa semua adalah law of divination dan Pisces sudah paham benar bahwa kebetulan-kebetulan yang datang buat Pisces itu sebenarnya adalah upaya yang sudah ditabung jauh sebelum hari ini terjadi. Dan oleh sebab itu, karena semua dilakukan dengan penuh integritas diri, maka happy itu adalah sesuatu yang sangat mudah ditemukan. Kenapa? Karena begitu kita terperosok ke sesuatu yang unethical, yang tidak etis, maka happy itu agak sukar untuk kita pegang sama sekali. Oke, Pisces, wanita yang dasar di sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.